Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Pengembangan Model Sistem Pendukung Keputusan atau SPK dalam Pengambilan Keputusan Manajerial. Yang pertama itu saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Dimas Imam Ahmad Fadila, yang kedua ada Farul Roji, yang ketiga ada Hamdan Abdullah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang di mana dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, pengambilan keputusan manajerial menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan organisasi, di mana manajer di berbagai tingkatan dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks, melibatkan multiple kriteria, dan membutuhkan analisis mendalam untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Tantangan ini semakin besar dengan adanya pengembangan teknologi informasi yang menghasilkan volume data yang sangat besar, ketidakpastian lingkungan bisnis, dan tekanan kompetitif yang semakin ketat. Selanjutnya itu mengapa SPK penting? Yang pertama, kompleksitas bisnis di era globalisasi, pengambilan keputusan manajerial krusial bagi keberhasilan organisasi. Lalu ada manajer menghadapi masalah kompleks dan dengan banyak kriteria, di mana butuh analisis mendalam. Tantangan eksternalnya, volume data yang besar, ketidakpastian lingkungan bisnis, dan persaingan ketat. Lalu ada keterbatasan tradisional, di mana keputusan berdasarkan intuisi atau pengalaman semata sering tidak memadai, di mana risiko keputusan buruk dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya peluang, atau kegagalan strategis. Yang terakhir ada kebutuhan solusi, di mana diperlukan pendekatan sistematis, objektif, dan berbasis data. Lalu di sini ada peran SPK, di mana SPK hadir sebagai solusi teknologi informasi untuk membantu manajer. Yang kedua merupakan evolusi dari sistem informasi manajemen tradisional dirancang untuk keputusan semi struktur dan tidak struktur. Yang ketiga ada kemampuan SPK, di mana mengintegrasikan data, model analitik, dan antarmuka pengguna yang intuitif. Yang keempat ada manfaatnya, yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan organisasi. Lalu di sini ada memahami sistem pendukung keputusan. Apa sih itu sistem pendukung keputusan atau biasa disebut SPK? Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan model, teknik analisis, dan sistem pengambilan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan semi-struktur dan tidak terstruktur, di mana SPK tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan, melainkan untuk memperluas kemampuan mereka dalam menganalisis masalah kompleks. Selanjutnya ada karakteristik utama SPK. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan dalam situasi semi-struktur dan tidak terstruktur. Dua, memberikan dukungan untuk berbagai tingkat manajerial. Tiga, mendukung individu dan kelompok. Keempat, mendukung keputusan yang saling bergantung dan berurutan. Kelima, menyediakan fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang terakhir, mudah digunakan dan interaktif. Selanjutnya ada komponen SPK. SPK sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sistem manajemen data atau database management system. Komponen ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Data dapat berasal dari sumber internal organisasi maupun eksternal. Yang kedua ada sistem manajemen model atau model manajemen sistem. Komponen ini berisi model-model kuantitatif yang memberikan kemampuan analisis dan fungsi-fungsi perangkat lunak yang tepat. Model dapat berupa model optimasi, model simulasi, atau model statistik. Yang terakhir, ada sistem antarmuka pengguna atau user interface system. Komponen ini memungkinkan komunikasi antar pengguna dengan sistem SPK. Antarmuka yang baik harus user friendly dan intuitif. Selanjutnya ada metode dalam SPK. Yang pertama, Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas Shelby. Metode ini menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot kriteria dan alternatif. Selanjutnya ada TOPSIS atau Technique for Under Preference by Similarity to Ideal Solution, adalah metode yang memilih alternatif
yang memiliki jarak pendek dari solusi ideal positif dan jarak jauh dari solusi ideal negatif. Yang terakhir ada fuzzy logic, metode yang menggunakan ketidakpastian dan ambisius dan pengambilan keputusan dengan menggunakan himpunan fuzzy. Selanjutnya studi kasus, implementasi SPK dalam pemilihan supplier. PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memilih supplier bahan baku yang optimal. Terdapat 5 supplier potensial, supplier A, supplier B, supplier C, supplier D, dan supplier E, yang harus dievaluasi berdasarkan 4 kriteria utama: kualitas produk, harga, ketepatan waktu pengiriman, dan layanan penjual. Selanjutnya ini adalah data yang didapat dari beberapa supplier. Supplier A memiliki 0,312 atau setara dengan 31,2%. Supplier C 0,285 atau setara dengan 28,5%. Supplier B 0,198 atau sekitar 19,8%. Supplier D 0,125 atau setara 12,5%. Terakhir supplier E adalah 0,080 atau setara dengan 8,0%. Selanjutnya adalah analisis dan implementasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa supplier A merupakan pilihan terbaik dengan skor 0,312. Supplier A unggul dalam kriteria kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, yang merupakan 2 kriteria dengan bobot tertinggi. Meskipun harga yang ditawarkan supplier A tidak termurah, namun keunggulan dalam aspek kualitas dan ketepatan waktu memberikan nilai tambah yang signifikan. Sementara supplier C menempati posisi kedua dengan selisih skor yang tidak terlalu jauh 0,285. Hal ini menunjukkan bahwa supplier C juga dapat menjadi alternatif yang baik jika supplier A mengalami kendala. Konsentrasi rasio dalam perhitungan ini adalah 0,08 yang masih dalam batas toleransi yang setara dengan 0,10, menunjukkan bahwa penilaian perbandingan pasangan konsisten dapat diandalkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi SPK dalam studi kasus pemilihan supplier sejalan dengan model pengambilan keputusan Simon. Yang pertama ada intelijensi PES. Apa itu intelijensi PES? Intelijensi PES adalah manajemen PT Maju Bersama mengidentifikasi kebutuhan untuk memilih supplier yang optimal guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk. Selanjutnya ada desain PES. Desain PES adalah tim pengembang SPK merancang model evaluasi menggunakan AHP dengan 4 kriteria utama dan mengidentifikasi 5 supplier potensial. Selanjutnya ada Choice PES. Choice PES adalah melalui SPK dilakukan evaluasi sistem dan objektif terhadap semua alternatif supplier menghasilkan ranking yang terukur. Dan yang terakhir ada implementation PES. Berdasarkan hasil SPK, perusahaan memilih supplier A sebagai mitra strategis dengan juga mempertimbangkan supplier C sebagai backup. Nah, di sini ada keunggulan SPK dalam pengambilan keputusan. Ada objektivitas. SPK mengurangi bias subjektif dalam pengambilan keputusan dan menggunakan metodologi yang terstruktur dan konsisten. Terus ada transparansi. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan karena semua kriteria dan bobot dapat dianalisis dan dipertanggungjawabkan. Ada konsistensi, itu penggunaan SPK memastikan konsistensi dalam penerapan kriteria evaluasi untuk semua alternatif. Dan terakhir ada efisiensi. SPK dapat memproses informasi dalam jumlah besar dengan cepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses pengambilan keputusan.
Sini ada tantangan SPK. Ada apa aja? Ada yang pertama ada kualitas input. Kualitas output SPK sangat bergantung pada kualitas data dan penilaian input yang diberikan. Kedua ada kompleksitas. Untuk masalah yang sangat kompleks, SPK mungkin tidak dapat menangkap semua nuansa dan faktor kontekstual. Yang ketiga ada resistensi pengguna. Adopsi SPK dapat menghadapi resistensi dari pengguna yang lebih nyaman dengan metode konvensional. Dan yang terakhir ada biaya pengembangan. Pengembangan SPK yang komprehensif memerlukan investasi yang signifikan dalam waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Kesimpulannya adalah pengembangan model sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan langkah strategis yang vital untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial dalam suatu organisasi. SPK terbukti efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Efektivitas ini dicapai melalui integrasi komponen-komponen kunci, yaitu basis data atau menyimpan dan mengelola data relevan, basis model atau berisi model kuantitatif untuk analisis, dan antarmuka pengguna yang intuitif dan user friendly. SPK memberikan nilai tambah yang signifikan dalam manajemen strategis melalui peningkatan objektivitas, transparansi, konsistensi, dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan. Studi kasus pemilihan supplier menunjukkan bagaimana SPK dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara simultan. Baik. Demikian presentasi dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf atas kesalahan kata dan penjelasan. Berkalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.